Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Karmila Sari dari kelas SI 5F. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan PPT saya sendiri, yaitu berjudul rekayasa web. Rekayasa web adalah suatu proses yang digunakan untuk menciptakan aplikasi web yang berkualitas tinggi. Dalam hal konsep dasar yang menekankan pada adaptasi tidak secara utuh, tapi dengan perubahan dan penyesuaian. Rekayasa web, gabungan antara web publishing, suatu berasal dari printed publishing, dan aktivitas rekayasa perangkat lunak. Dikatakan demikian karena desain sebuah aplikasi web menekankan pada desain grafis, desain informasi, teori hypertext, desain sistem, dan perancang pemrograman. Uraian tentang rekayasa web. Kebanyakan sistem berbasis web untuk saat ini adalah halaman web statis, dinamis. Sistem berbasis web dipusatkan pada look and feel, menyokong kreativitas visual dan penyautan multimedia dalam penyajian antarmuka. Kebanyakan sistem berbasis web akan berlanjut pada pengembangan content driven, dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan kemampuan dan keahlian yang beragam untuk menghadapi kesulitan interaksi manusia dan komputer. Rekayasa web adalah bidang yang multidisipliner, interaksi manusia, komputer, perancangan, analisis, sistem antarmuka, pengguna, rekayasa perangkat lunak, atau software engineering, rekayasa kebutuhan atau requirement engineering, struktur informasi, penguji, pemodelan, dan simulasi manajemen proyek. Keahlian bidang rekayasa web. Keahlian prasyarat pemrograman dan pemodelan berorientasi objek pengembangan basis data program web dengan HTML, JavaScript, EGI, PH penyebaran, dan retool authoring khusus dari editor web. Keahlian spesifik pemahaman rekayasa pengembangan rekayasa web, pemahaman cakupan sistem dan konteks aplikasi rekayasa web, pemahaman analisis penetapan kebutuhan data menggunakan kelas dan teknik pemodelan analisis lainnya. Kategori aplikasi web atau kategori contoh informasional: surat kabar online, katalog produk, servis manual, buku interaktif, formulir, pendaftaran, penyajian online, transaksional, belanja elektronik, pemesanan barang, dan lebih banyak lagi. Karakteristik aplikasi web. Sistem berbasis web sederhana. Sistem berbasis web lanjut menyajikan informasi tekstual. Halaman web kompleks, konten informasi tidak berubah. Informasi dinamis, berubah dengan waktu dan kebutuhan pengguna. Navigasi sederhana, sulit untuk terintegrasi dengan basis data. Penjadwalan, penjajakan, dan perencanaan lain tidak membutuhkan kinerja yang tinggi. Membutuhkan kinerja tinggi digunakan untuk penyebaran, disebarkan di dalam aplikasi Mission Crystal. Kebutuhan rekayasa web, manajemen dan perancangan web sistem berbasis web, konstruksi sistem web, desain web, dan arsitektur informasi, desain halaman web, konstruksi web. Daftar properti situs web yang baik, constraints, kecepatan situs untuk ditetapkan. Situs mungkin menampilkan yang benar, namun juga berisi komponen yang salah. Dapat memiliki kemampuan dan pengujian secara menyeluruh. Ciri-ciri sifat web application, aplikasi web yang berbeda dari software karena hal-hal di bawah ini. 1. Network system. Sifat dari aplikasi web adalah aplikasi ini ditujukan untuk berada di jaringan dan memenuhi kebutuhan komunitas yang berbeda. 2. Content driven. 3. Continuous evaluation. 4. Document oriented. Selain itu memiliki karakteristik seperti berikut ini. 1. Imediasi, security, artificial
Proses rekayasa web dianggap cocok dengan baik untuk rekayasa web adalah model modified, waterfall, dan spiral. Modified waterfall, tahapan dalam modified waterfall adalah 1. Problem definition dan exploration, requirement analysis, specification, design, prototyping, implementation and unit testing, integration and system testing. Selanjutnya ada operating and maintenance pada modified waterfall. Tanya ada spiral. Pada spiral terbagi beberapa sektor, yaitu determine, safety objective, dan contractics, scientific and resource risk, plan and detect interaction, spiral model. Formasi dan analisis sistem berbasis web. Formasi dan analisis sistem aplikasi berbasis web adalah serangkaian aktivitas rekayasa web yang dimulai dari identifikasi tujuan dan diakhiri dengan pembangunan analisis model spesifik requirement system. Formulasi memungkinkan klien membangun untuk menetapkan tujuan membangun web. Mengapa web diperlukan? Siapa yang akan menggunakan web? Ada 2 macam tujuan, informational goals, tujuan bersajian isi atau informasi kepada end application goals. Berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki web app. Analisis rekayasa web ada 4 tipe. Dalam rekayasa web, 1. Content analysis, interaction analysis, functional analysis, dan configurational analysis. Customer recommendation digolongkan menjadi 2 tes, yaitu business analysis dan formulation. Berkaitan dengan proses model yang digunakan, desain akan digunakan untuk web aplikasi. Penguji pada rekayasa web, 1. Cek isi formulir informasi untuk kesalahan yang mungkin terjadi. Misalnya, salah satu salah ketik. Desain model web ini review untuk menemukan navigation errors. Yang ketiga itu ada processing komponen dan web pack diuji. 4. Integration test untuk arsitektur web. Jadi berdasarkan penjelasan dan pembahasan pengertian web engineering, apa itu web dan engineering, sejarah dan tujuan, fungsi, contoh, serta dengan bedanya web designer dengan developer, di atas dapat disimpulkan bahwa teknik rekayasa web engineering adalah suatu bidang secara khusus ditargetkan untuk mengembangkan penerapan pemeliharaan yang sukses dari sistem berbasis web dan kompleks. Rekayasa web menganjurkan pendekatan holistik dan implementatif untuk semakin banyak aplikasi yang bermigrasi di lingkungan web dan memainkan peran yang semakin signifikan dalam bisnis, pendidikan, perawatan, kesehatan, pemerintah, dan banyak operasi sehari-hari. Kebutuhan akan pendekatan rekayasa web untuk pengembangan aplikasi hanya akan meningkat. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari PPT saya. Kalau salah saya mohon maaf, kalau ada Tuhan saya mohon ampun. Baiklah, saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.